Balas sanksi ekonomi Rusia ancam sikat negara barat dengan nuklir. Hurrah! Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia Dmitry Medvedev menegaskan negaranya bakal merespon sanksi ekonomi negara barat dengan penggunaan senjata nuklir. Dilansir Viva Militer dari Pravda, Medvedev yang juga mantan Presiden Rusia memastikan sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara barat dianggap sebagai tindakan agresi terhadap Rusia. Sesuai dengan hak atas pertahanan individu dan kolektif, Rusia berhak menggunakan senjata nuklirnya untuk membalas tindakan tersebut. Dalam kondisi saat ini, sanksi bisa dianggap sebagai tindakan agresi terhadap Federasi Rusia, satu bentuk perang hibrida, ucap Medvedev. Dalam hal ini, negara yang mengalami agresi yaitu Rusia memiliki hak untuk pertahankan individu dan kolektif di bawah hukum nasional dan internasional. Pernyataan Medvedev ini dilontarkan usai kedatangan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell ke Bucha. Von der Leyen dan Borrell bersama sejumlah pemimpin negara Uni Eropa mendatangi Bucha untuk menyaksikan langsung kuburan massal warga sipil Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang juga ikut datang ke Bucha terus menuduh Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina. Kedatangan para pemimpin Uni Eropa hanya berselang sehari pasca blok tersebut menyemakati sanksi putaran kelima terhadap Kremlin. Rusia disanksi embargo batu bara serta larangan ekspor barang berteknologi tinggi dengan nilai mencapai 10 juta euro atau setara dengan 153,6 miliar rupiah. Selain itu, negara Uni Eropa sepakat menutup pelabuhannya untuk kapal-kapal berbendera Rusia. Ukraina dalam bahaya, Rusia siapkan serangan gelombang kedua. Perang Rusia-Ukraina sepertinya memang masih akan berlanjut. Seorang jurnalis yang diketahui bernama Anton Motolko memberikan kesaksian meningkatnya aktivitas militer Rusia di wilayah Gomel, Belarus, Minggu 3 April 2022. Motolko yang merupakan seorang fotografer dan blogger asal Belarus menyebut puluhan kendaraan angkatan bersenjata Federasi Rusia sudah berada di Gomel. Lebih lanjut, Motolko mengatakan pergerakan puluhan kendaraan militer Rusia ke Gomel sudah berlangsung sejak Sabtu 2 April. Sekitar 20 menit kendaraan militer Rusia yang ditandai dengan huruf V memasuki Gomel setelah menempuh perjalanan dari ibu kota Minsk. Sehari setelahnya, sejumlah kendaraan lapis baja militer Rusia dan truk pengangkut personil, amunisi dan logistik melintas jalan raya M5 menuju Gomel. Lebih banyak peralatan militer Rusia tiba ke wilayah Gomel, Belarus yang menunjukkan rotasi pasukan dibandingkan dengan penarikan dari Belarus, ucap Motolko dikutip Viva Militer dari Pravda. Jika pasukan Rusia tetap di Belarus, itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Ukraina dan situasi di Belarus akan menjadi jauh lebih buruk. Peningkatan aktivitas militer di Belarus diyakini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk melancarkan serangan gelombang kedua ke Ukraina. Jika Rusia kembali menginvasi Ukraina, prediksi Presiden Volodymyr Zelensky terbukti benar. Petinggi UE
kepada Zelensky, tunjukkan kami bukti pembantaian Bucha tidak direkayasa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kaget ketika seorang petinggi Uni Eropa menanyakan apakah pembantaian puluhan warga sipil di Bucha direkayasa. Sang presiden lantas diminta untuk menunjukkan bukti. Zelensky mengatakan percakapan dengan politisi Uni Eropa yang tidak diungkap namanya sebagai yang terburuk sejak perang Rusia menginvasi Ukraina. Ada situasi buruk dengan seorang politisi Uni Eropa terkemuka. Saya tidak ingin membicarakannya. Dia pada dasarnya berkata, tunjukkan kepada kami bukti bahwa semua ini tidak direkayasa, bahwa orang-orang Anda benar-benar mati, kata Zelensky dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Bild, Paul Ronsheimer. Zelensky menolak menyebutkan nama politisi atau kapan tepatnya percakapan ini terjadi, tetapi pernyataan muncul setelah sejumlah gambar kekejaman di Ukraina bermunculan. Pada hari Jumat, stasiun kereta api di Kramatorsk, Donetsk dihantam 2 rudal yang menewaskan sedikitnya 50 orang dan melukai 100 lainnya. Pavlo Kirilenko, gubernur wilayah Donetsk yang merupakan bagian dari wilayah Donbas, mengatakan 5 dari mereka yang tewas adalah anak-anak. Ukraina menuduh Rusia sebagai pelaku serangan, namun Moskow membantah dan menuduh balik pihak berwenang Kiev sebagai pelaku dengan bukti bangkai rudal Tolskayu berada di lokasi serangan. Zelensky mengatakan kepada Ronsheimer bahwa menurutnya Presiden Rusia Vladimir Putin sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Saya yakin dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia telah memberikan perintahnya tetapi tidak tahu berapa banyak orang yang mati setiap hari dan apa yang terjadi dalam kenyataan. Berapa banyak orang, berapa banyak anak yang mati, berapa banyak bangunan yang dihancurkan, dibakar habis, kata Zelensky. Dia tidak tahu tentang semua ini dan dia tidak ingin tahu. Dia hanya butuh hasil, ujarnya yang dilansir Minggu 10 April. Serangan di Kramatorsk menyusul berita bahwa mayat puluhan warga sipil ditemukan di Bucha dekat Kiev. Zelensky memberitahu Ronsheimer bahwa ada lebih banyak kehancuran yang belum ditemukan. Beberapa kota hancur total, beberapa kota tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi orang. Saya tidak tahu apa yang akan kami temukan di sana.